Dua kantor dinas pemerintahan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, ludes terbakar. Merapi kembali muntahkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya bersama saya, Gede Satria. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kantor dinas Kominfo dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terbakar pada Sabtu sore. Diduga penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik. Dua kantor dinas pemerintah Kabupaten Natuna yakni kantor dinas Kominfo dan Inspektorat ludes dilalap api. Dokumen-dokumen di dalam kantor tidak bisa diselamatkan dan ikut terbakar. Tugas pemadam kebakaran dibantu oleh personil TNI dan Basarnas berupaya memadamkan api. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Selang beberapa jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur ini akibat arus pendek listrik. Kita belum bisa pastikan, Pak. Paling diduga biasanya itu listrik. Tapi kita nanti menunggu pemeriksaan nanti dari kepolisian di Damkar apa penyebab sesungguhnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 rumah panggung di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat kompor meledak. Api melalap 2 rumah warga di Kelurahan Anabua, Kecamatan Maniang Pajo, Sulawesi Selatan. Penyebab kebakaran diduga kompor meledak karena lupa dimatikan. Warga pun berusaha memindahkan sebuah mobil yang berada dekat dengan rumah yang terbakar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Ini ada 2 rumah yang terbakar. Nah, berdasarkan informasi dari masyarakat, terutama dari penghuni rumah, ya kerugian ditaksir ratusan juta. Karena ada 2 motor yang terbakar, kemudian rumah ini yang terbakar ini rumah besar semua. Jadi kalau kita mau estimasi kerugian ya itu ratusan juta. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis, sementara korban kebakaran ditempatkan di rumah keluarga. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. 3 karyawan sebuah restoran dan seorang pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur mengalami luka bakar akibat kebakaran. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di bagian dapur. Tiga orang karyawan sebuah restoran di Jalan Manyar, Surabaya mengalami luka bakar setelah tempat kerjanya terbakar. Kebakaran yang diduga disebabkan kebocoran gas LPG saat ketiga korban memasak makanan ini juga menyebabkan seorang pengemudi ojek online luka bakar. Pertama itu karyawannya bawa LPG kosong 2 ya Pak. Ya kata didokul kok kata bawa yang masuk 5 menit, setelah 5 menit bawa LPG masuk itu langsung jorok. Itu lagi proses masak atau gimana? Proses masak. Oh. Maksudnya duduk di luar kan, kena geningnya kan. Berarti gas itu bocor ya gas? Bocor balik dari dalam. Oh. Korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang datang ke lokasi kejadian.
Peristiwa kebakaran resto online ini sendiri masih dalam penyelidikan Polsek Mulyorejo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mencegah tindakan kriminal jelang Nataru, polisi Palopo melakukan razia di kampung miras tradisional ilegal. Hal ini dilakukan mengingat angka kejahatan akibat miras mencapai 80%. Ratusan liter miras tradisional jenis balo disita aparat kepolisian saat melakukan penggerbekan di kampung miras di jantung kota Palopo, Sulawesi Selatan. Di lokasi kejadian, polisi juga mendapati sejumlah pelaku yang tengah asik menenggak miras. Penggerbekan ini dilakukan di 3 titik berbeda dengan melibatkan belasan personil kepolisian. Miras tradisional jenis balo ini berasal dari getah aren yang dioplos dengan kayu khusus untuk menghasilkan kadar alkohol. Para penikmat miras dalam jumlah banyak akan kehilangan kesadaran dan berhalusinasi. Kondisi tersebut membuat mereka arogan dan bertindak kriminal. Razia yang kita lakukan tadi ada 3 titik, namun tempat yang kita ambil itu ada 2, yaitu di Kelurahan Tangirak dengan Kelurahan Pajalesa. Pak, barang bukti yang sendiri yang sempat diamankan? Barang bukti yang kita amankan sekitar 200 liter. Saat ini seluruh pemilik usaha miras ilegal ini akan didata untuk diberikan pembinaan. Polisi juga menghimbau agar mereka tak lagi melakukan perdagangan ilegal tersebut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews memberitakan. Pemirsa, kantor konsultan BUMN di Kota Pekanbaru disatroni perampok. Uang tunai 40 juta rupiah dalam berangkas dibawa kabur. Setelah melumpuhkan satpam dengan diikat dan mulut dilakban, 4 pelaku perampokan menggasak uang tunai dalam berangkas. Kawanan rampok mencongkel berangkas menggunakan linggis dan membawa kabur uang tunai senilai 40 juta rupiah milik konsultan BUMN di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Setelah berhasil mengambil uang, korban Joni yang merupakan satpam ditinggal dengan kondisi tangan dan kaki terikat, sedangkan mulutnya dilakban. Joni ditemukan karyawan kantor lain dalam kondisi masih terikat dan melaporkan kejadian perampokan ke polisi. Korban dilakban dan 1 orang pelaku menjaga korban, kemudian untuk 3 orang pelaku langsung memeriksa di bagian perkantoran, termasuk pada saat itu diperoleh oleh pelaku uang yang disimpan di dalam berangkas sebesar 40 juta. Kini kasus perampokan di kantor konsultan BUMN bidang pengawasan bangunan BUMN PT Yudakarya masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews memberitakan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus pencuri tas berisi barang berharga milik keluarga pasien di Rumah Sakit Harapan Kita. Kasus pencurian ini sempat viral di media sosial. Subdit Jatanras Satreskrim Polres Jakarta Barat menangkap pencuri tas berisi barang berharga milik keluarga pasien di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Pelaku adalah seorang residivis kasus penjamretan dan merupakan mantan relawan ambulans penanganan COVID-19. Ia diringkus di rumah kos di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sejumlah pakaian, helm, dan topi yang dikenakan pelaku saat beraksi. Polisi juga mengamankan sejumlah perhiasan, ban, serta stick golf yang dibeli pelaku dari uang korban yang dicurinya, serta sejumlah barang berharga milik korban yang belum terjual oleh pelaku. Interogasi kita terhadap pelaku kan karena mantan relawan, jadi menemui temannya yang ada yang di rumah sakit. Nah, pada saat di masjid dia melihat ada tas yang mana yang bersangkutan juga korban tidur, muncul inisiatif untuk mengambil barang tersebut. Korban menuturkan tas berisi uang dan barang berharga yang digondol pelaku seharusnya akan digunakan untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang menjalani operasi jantung. Itu kita sedang menginap di rumah sakit untuk menunggu bapak saya yang sedang dirawat, yang akan menggunakan perawatan operasi di Rumah Sakit Harapan Kita, dan saat itu kita diarahkan untuk yang mau beristirahat di masjid Rumah Sakit Harapan.
Kasus pencurian ini sempat viral di sosial media karena aksi pelaku terekam kamera CCTV di lokasi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Kulgani, iNews melaporkan. Buntut dugaan malpraktik dokter yang bermain game online saat menangani pasien di Medan, Sumatera Utara, sejumlah saksi kini diperiksa polisi. Sementara dokter yang telah dipanggil 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan. Satreskrim Polrestabes Medan saat ini sudah memeriksa 4 saksi terkait laporan PT CMB, perusahaan kecantikan yang melaporkan RH, dokter yang bermain game online saat menangani pasien. Perusahaan melaporkan dokter atas tindakan merugikan nama baik perusahaan. Dalam penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Medan sudah melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali, namun dokter tersebut belum memenuhi panggilan polisi. Sampai saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan 4 orang saksi, terus kemudian juga sudah melakukan visum et repertum terhadap korban, dan hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda luka dikarenakan kejadiannya itu bulan Maret, tapi dilaporkannya ke Polrestabes Medan bulan November. Aksi dokter di klinik kecantikan ini terekam dan menyebar luas. Dokter diduga memainkan game online saat menangani pasien. Seorang pasien berinisial EJL dilaporkan mengalami iritasi berat pada kulit akibat peristiwa ini. Peristiwa tersebut terjadi diduga akibat dokter tetap bermain game saat memberikan treatment laser CO2 pada wajah pasien hingga lupa memberikan lensa filter laser dan menyebabkan wajah pasien melepuh. Rencananya, Satreskrim Polrestabes Medan akan kembali melayangkan panggilan ketiga pada RH untuk menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Goa, Sulawesi Selatan nyaris dihakimi massa karena dituduh menelantarkan orang tuanya yang sudah lanjut usia di pinggir jalan. Anak dan orang tua sebelumnya bertengkar hebat hingga menarik perhatian warga di jalanan. Dia buang orang tuanya turun. Kedua orang tuanya, bapak sama mamanya, pada saat jalan kodong kasihan ini di jalan Mangkari Bombong pas depan PGRI. Ditahan sama warga. Warga mengepung sebuah mobil di Jalan Manggarupi, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga curiga pengemudi mobil membuang orang tuanya di tepi jalan. Emosi warga mereda setelah polisi datang ke lokasi untuk menyelidiki kasus penelantaran orang tua oleh anaknya. Dalam video amatir warga, sepasang lansia berusia 70 tahun ini diamankan warga. Keduanya lemas karena kaget setelah turun dari mobil sebagai buntut pertengkaran dengan anaknya. Kedua lansia akhirnya dijemput polisi dan dibawa ke Mapolres Goa. Setelah diselidiki, kasus ini terjadi karena kesalahpahaman orang tua dan anak, bukan kasus penelantaran. Sang ibu meminta kepada si anak ini untuk kembali ke rumah mengambil surat berobat yang tertinggal di rumah. Karena mereka ingin menuju ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sang anak saat itu tidak mau, dia menolak. Nah, kemudian terjadi perdebatan. Penolakan itu sang ibu kemudian membuka pintu secara paksa, pintu mobil. Kemudian spontan mobil pun berhenti. Nah, kedua orang tua turun dan terjadi perdebatan. Saat perdebatan itu, masyarakat kan berdatangan melihat kejadian. Polisi akhirnya mendamaikan pertengkaran anak dan orang tua, dan sang anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pada saat jalan kodong. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat menikam ibu tirinya dengan gunting hingga tewas. Ia juga menganiaya adik kandungnya hingga terluka parah. Inilah tempat kejadian perkara penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Baby, warga Jalan Sepakat 2, Pontianak Tenggara. Di tempat inilah pelaku menusuk ibu tirinya dengan gunting hingga tewas. Tak berhenti di situ, pelaku juga menganiaya adik kandungnya sehingga alami 9 luka tusuk. Polisi telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti. Temukan ada 2 korban, yang satunya meninggal dunia, yang satunya saat ini dalam keadaan
keadaan hidup dan dalam penanganan dokter. Kemudian untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Satreskrim Polresta Pontianak Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian dapat kami sampaikan untuk motifnya sendiri sedang dilakukan pendalaman karena Polisi tengah mendalami motif pelaku berbuat keji pada ibu tiri dan adiknya. Sementara korbannya juga dikandung pelaku masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Un Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK tewas usai ditabrak truk tangki minyak di Medan, Sumatera Utara. Ayah korban histeris melihat anaknya sudah tak bernyawa. Pria ini histeris saat mengetahui anaknya tewas dalam kecelakaan di Jalan KL Yosudarso, Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu pagi. Pelajar SMK berusia 17 tahun ini terlindas tangki minyak saat dalam perjalanan berangkat sekolah menggunakan motor. Korban diketahui tergelincir dan terjatuh saat berusaha mendahului truk dari sebelah kiri. Naas, korban kemudian terlindas ban belakang truk. Motor korban pun terseret hingga sejauh 30 meter. Mobil tangki Pertamina milik Pertamina datang dari arah lawan menuju Medan, demikian juga sepeda motor datang dari arah yang bersamaan. Untuk kejadian akan kami lakukan proses olah TKP untuk mengetahui bagaimana penyebab kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Pirngat di Medan. Sementara sopir truk dibawa ke kantor Polantas Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Akibat peristiwa ini, lalu lintas dari Medan menuju Pelabuhan Belawan sempat macet selama 1 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan kepolisian membongkar makam 2 korban tabrak lari yang diduga dibuang di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara keluarga salah satu korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat yang mendatangi Polresta Banyumas, Jawa Tengah membenarkan jika korban adalah anaknya. Tim gabungan kepolisian dari Polsek Rawalu, Polresta Banyumas, dan Inafis Polda Jawa Tengah membongkar makam 2 korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat yang jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu. Pembongkaran makam juga disaksikan oleh perwakilan keluarga korban di TPU Waru Banyumas. Polisi mengotopsi jenazah untuk mengungkap kasus tabrak lari ini. Sementara keluarga salah satu korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat mendatangi kantor Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah untuk melihat bukti milik korban yang ditemukan saat kejadian. Hasilnya orang tua membenarkan jika korban adalah anaknya. Foto-foto yang ada di TKP, kemudian foto pada saat dilakukan otopsi, pakaian dan aksesoris yang digunakan oleh mayat pada saat ditemukan di TKP. Dari orang tua korban meyakini dan memastikan bahwa mayat tersebut adalah anaknya. Sebelumnya 2 remaja menjadi korban kecelakaan di daerah Ciaru Nagrek, Kabupaten Bandung pada 8 Desember lalu. Korban bernama Handi Haris Putra dan Salsabila yang dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah luar kota. Diduga usai menabrak, pelaku tidak membawa ke rumah sakit, tetapi membuang korban hingga akhirnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 orang tewas akibat tertimpa pohon tumbang di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.